di kaki berarti persoalannya hidup di dalam keluarga, kan gitu, mengatur rumah tangga. Kalau umpamanya di tangan, umpamanya dengan pekerjaan sehari-hari, umpamanya di otak, cara dia berpikir, kan sebenarnya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, kalau kita melihat ya sekarang ini banyak sekali orang-orang yang tiba-tiba terkena stroke, Pak Ustadz. Ada temen nih juga, ada teman masih muda padahal ya. Beliau itu juga terkena stroke, Pak Ustadz. Akhirnya kita nih mikir juga gitu, Pak Ustadz. Di umur sudah begini, kepala 6. Makanan juga kita ini kadang-kadang jarang kontrol ya, Ji. Kalau Haji kontrol ya kali ya. Dikontrol istri gitu. Ya lumayan menakutkan Pak Ustadz, itu ya penyakit stroke itu. Gimana Pak Ustadz kiat-kiatnya untuk supaya terhindar dari penyakit stroke tersebut, Pak Ustadz? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau umur udah di atas 50-an itu kata dokter itu kan rentan terkena semua penyakit ya, entah itu gula, darah tinggi, kolesterol, asam urat termasuk stroke, jantung, koroner dan sebagainya. Nah, kalau persoalan masalah stroke itu ada penyumbatan di pembuluh darah di otak bisa, kemudian darah otak, kemudian saraf-sarafnya juga tidak bagus istilahnya, kemudian atau pecah pembuluh darah bisa, sehingga sarafnya terganggu semuanya. Nah, kalau diawali kenapa stroke, coba kita ngikutin pakar-pakar ilmu tubuh. Berarti ada kolesterol jahat istilahnya. Kolesterol jahat. Ya. Jadi di dalam pembuluh darah di otak yang menyumbat umpamanya, kemudian saraf-sarafnya akhirnya terkena menjadi lemah, kurang gizi umpamanya. Nah, kenapa ada sumbatan pada pembuluh darah otak? Nah ini, kalau dokter kan yang penting ada sumbatan gitu aja. Kenapa ada sumbatan? Sumbatan pada pembuluh darah itu ibaratnya sama seperti seseorang itu melakukan aktivitas sehari-hari di muka bumi. Pembuluh darah itu lancarnya darah menuju ke seluruh tubuh. Analoginya ya? Analoginya seperti itu. Jadi kalau ada penyumbatan pada pembuluh darah di otak, berarti orang tersebut biasanya suka mempersulit orang lain dalam sisi berpikirnya dia. Baik itu pekerjaan baik maupun tidak baik. Gimana itu? Baik maupun tidak baik. Juga tidak baik dipersulit juga. Dipersulit menjadi baik kan gitu ya. Dapat yang lebih gede. Jadi intinya seperti itu. Jadi darah itu harusnya normal. Jadi itu yang dalam cerita hadis itu diceritakan bahwa orang itu harus mempermudah saudaranya yang jangan membuat kesulitan saudaranya yang lain. Udah itu aja kuncinya. Jangan mempersulit keadaan saudara kita. Nah, itu intinya kelancaran darah. Jadi kalau ada kolesterol, kemudian ada plak di daerah pembuluh darah di otak atau jantung, nah itu nanti bisa kita bicarakan yang lain. Kalau itu ada penyumbatan pada pembuluh darah di jantung, biasanya orang tersebut
cara berpikirnya itu mempersulit orang lain. Mempersulit ya. Di jantung nih. Otak. Oh, di otak. Cara berpikirnya itu berarti di otak. Itu mempersulit orang lain. Contohnya seperti apa itu Pak Ustadz cara berpikir? Ya umpamanya orang-orang yang di tertentu ini masalah ini bisa dibikin sulit, kenapa harus dibikin mudah? Nah itu kan otaknya sudah. Nah itu dia sudah punya kans untuk stroke sebenarnya. Istilahnya apa? Monster ya. Seperti itu. Kemudian dikuatkan dengan emosi, dikuatkan dengan ego, sebenarnya seperti itu. Jadi jadilah penyumbatan. Tapi stroke itu memang tidak harus orangnya itu emosional, enggak ya. Seperti tadi ya bisa aja. Emosional sama aja. Sehingga kalau mamanya orangnya itu tidak terlalu emosional, tapi cara berpikirnya dia itu seperti itu, ya nanti dia bagian stroke-nya itu paling ya mukanya agak perot, umpamanya seperti itu. Kemudian agak pelo, umpamanya. Kemudian lupa dengan beberapa kata atau beberapa puluh kata, bisa aja seperti itu. Nah, insya Allah kalau badan sebelah kiri atau sebelah kanan, umpamanya, nah itu sama. Badannya lemes atau badannya kaku. Kalau badannya lemes berarti ada unsur dia sebenarnya orangnya, kalau ini tersumbat ya, pembuluh darah otaknya tersumbat, orangnya sering mempersulit orang lain, tapi dia penakut. Oh, jadi lemas ya? Jadi lemes ya. Tapi kalau dia kaku umpamanya, nah ini orangnya suka mempersulit orang lain, tapi ya dia emosional, kaku, prinsip-prinsipnya seperti itu. Kalau HJJ umpama, tapi ini mudah-mudahan tidak ya. Sebagai gambaran. Nah, HJJ ini kan tidak emosional nih. Cenderung kalau sama istri takut. Nah, kalau kena stroke lemes semua. Lemes semua. Namanya juga tetap stroke ya Pak Ustadz? Stroke ya, namanya stroke ya. Kalau orang ini hanya menjalani aturan yang dibuat oleh atasan yang sifatnya mempersulit, apakah kena juga tuh? Kalau dia hanya jalanin ya dia kena dosanya. Oh, dosa. Ya, insya Allah ya. Jadi kalau dia itu motornya ya dia bisa seperti itu. Nah, kalau Mbah HJJ lemas, kalau tuh, nah ini bisa kaku. Karena apa Pak Ustadz? Kalau HJJ kan itu kan takut ya sama istri. Kalau kamu kan enggak, kamu kan kaku sama istri. 50-50 ya. Iya, istri sendiri. Tipe orang yang kaku dalam kehidupan sehari-hari itu yang akan menjadikan terkena stroke-nya dia nanti bagaimana ya. Kalau dia sehari-hari kaku, arogan, egois, emosional, nanti ya begini gitu. Seperti itu. Jadi ini mencong ya mencong beneran gitu. Itu tetap ada batasan umurnya itu juga Pak Ustadz? Di atas 45 atau di bawah 45 nah, gitu? Kalau itu dengan siapa dia begitu. Ya. Nggak mesti orang tua maupun pasangan ya, sama orang lain juga ya? Orang lain juga sama, bisa. Jadi bisa aja kan sebenarnya gini, dia sebenarnya banyak salah itu dengan istrinya, kaku dengan istrinya, kaku emosi dengan istrinya, ego dengan istrinya. Suatu ketika dia itu naik jabatan, naik jabatan baru seneng-senengnya, kemudian diturunkan, wah kan emosi dia. Nah itu bisa ada stroke, tapi kaku nanti. Tapi kan dia tidak mempersulit itu Pak Ustadz ya? Kan dengan istrinya sering mempersulit. Marah itu termasuk mempersulit ya Pak Ustadz? Lah, kan sekarang kalau mau istrinya ya ayah kok tumben telat, ngapain tanya-tanya loh, kan gitu. Loh, itu kan mempersulit ya sebenarnya bisa. Ya memang terlambat kan ringan sebenarnya. Mempersulit itu bukan hanya pekerjaan. Bukan hanya pekerjaan, mempersulit itu menjadikan komunikasi nggak nyaman. Itu yang mempersulit. Kadang orang kena stroke itu nggak lagi marah-marah Ustadz, malah lagi kongko-kongko makan tiba-tiba stroke. Iya. Itu kejadiannya dengan teman saya tuh Ustadz. Apakah seperti itu bisa? Kalau itu yang memilih takdir begitu Allah kalau itu. Tapi kan penyebabnya insya Allah udah jelas. Sebabnya benar. Ya, sebabnya itu. Jadi cuma pemilihannya nanti Allah aja, istilahnya seperti itu. Jadi istilahnya kalau umpamanya siang atau pagi-pagi sekali
Itu saya tidak tahu. Kalau itu Allah aja. Bisa aja umpamanya kalau siang umpamanya sebenarnya nyata deh. Siang itu nyata itu seperti ini, nyata itu seperti ini. Dia tahu sebenarnya berbuat yang dilakukan salah itu dia tahu. Tapi dia lakukan terus. Kalau umpamanya dipilih, ini hanya umpama ya. Kalau yang dipilih itu umpamanya pagi-pagi bangun tidur itu kan nggak dinyana-nyana. Nah itu dia melakukan sesuatu itu dia nggak nyana bahwa sebenarnya yang dilakukan itu ya salah. Tapi dilakukan aja terus-menerus gitu. Tapi yang siang barangkali ini ya, ini hanya anggapan saya. Jadi kalau dia tahu kalau itu salah tapi dikerjakan seperti itu. Jadi kalau kita ingin terhindar dari itu, umpamanya kayak HCC, ya jangan emosi dengan istri, akhirnya seperti itu. Menyatung, ya jangan emosi dengan istri, semua itu. Kalau ada penyumbatan, kalau tidak ingin ada penyumbatan berarti kasih akses ke semua orang itu sesuatu kemudahan, dah itu aja yang diajarkan oleh agama kita. Jadi semua kasih kemudahan. Kan diceritakan kalau orang itu nanti di dunianya itu selalu memudahkan saudaranya, nanti di akhirat dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ditutupi istilahnya aibnya, tidak diceritakan dan sebagainya seperti itu. Nah itu salah satunya itu. Jadi kalau kita mau melihat dari hadis tersebut, itu sebenarnya kelancaran darah pada pembuluh darah itu ya kemudahan dia melakukan kehidupan di dunia. Tetap berhubungan dengan fisik badan manusia ya Pak Ustadz ya? Insya Allah, karena itu kan nanti tubuh manusia itu yang nanti akan bersaksi gitu Pak Ustadz? Iya bersaksi, makanya dia nanti akan berbuat salah itu nanti di neraka disiksa itu bukan terus hanya cuma kalau nyuri tangan dipotong, enggak seperti itu, kan ada jari-jari nih. Berarti loh jari-jari itu fungsinya apa? Jari-jari itu detailing. Jadi kalau lebih rinci. Jadi umpamanya kamu kalau melakukan suatu pekerjaan nih, tangan kan pekerjaan nih, itu selalu detail. Kalau kamu ngajak orang lain itu detail nggak bisa, kamu emosi. Kamu ngajak istrimu detail itu nggak bisa, kamu emosi. Kamu bodoh-bodohkan, umpamanya hanya umpama. Kamu ini, nah itu nanti yang menjawab jari-jari. Yang menjawab jari-jari karena detail jari-jari itu. Jadi jangan dianggap hanya cuma orang ngerampok, orang ngerampok tangan yang dipotong. Kalau orang korupsi, awalnya dipotong. Pak bukan dicincang, malahan ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau mamanya kita mau menganalisa bagaimana di dalam pembuluh darah kita itu tidak ada sumbatan, salah satunya adalah beri kemudahan kepada orang lain yang kita hadapi. Nah, memang orang tidak paham bahwa kelancaran darah di dalam pembuluh darah itu sebenarnya dari kejujuran, dari baiknya kita di dalam kehidupan sehari-hari itu kelancaran darah sebenarnya. Ada plak di sini, ada plak di sini, ada penyumbatan di sini, di sini, di sini. Kayak itu sebenarnya ya dia sehari-hari seperti itu. Dia punya teknik untuk menjadikan kenapa orang lain bisa dipersulit kok dipermudah. Benar. Kan rata-rata yang begitu-begitu rata-rata apalagi yang di kateter itu umpamanya itu kan pejabat. Karena ya memang kerjaannya dia bikin masalah. Dipermudah tapi harus ada imbalan. Itu sama aja Pak Hasan. Kan dia tetap mempersulit tetap intinya. Awalnya ya. Dia bukan mempermudah ya. Orang mengeluarkan sesuatu itu sulit dia juga. Mempersulit dua kali dia mempersulit dengan teknik. Yang berikutnya adalah dia mempersulit keuangan orang lain dengan mengeluarkan uang. Iya, betul. Kan gitu. Itu mempersulit. Jadi tetap nanti ada plak di pembuluh darah yang nanti tinggal plaknya itu nanti di mana tempatnya. Di kaki berarti persoalannya hidup di dalam keluarga. Kan gitu, mengatur rumah tangga. Kalau umpamanya di tangan, umpamanya dengan pekerjaan sehari-hari. Umpamanya di otak, cara dia berpikir, kan sebenarnya seperti itu. Jadi umpamanya kalau kita memang mau belajar bagaimana cara kita untuk tidak stroke, ya seperti itu tadi. Permudahlah orang-orang, jadi jangan mempersulit apapun bentuknya, jangan mempersulit. Jadi permudahlah. Jadi untuk agar kita itu tidak ada penyumbatan pada pembuluh darah di otak, caranya gimana? Ya jangan punya pikiran yang
aneh-aneh, mempersulit, intinya mempersulit, ada emosi, mempersulit, ada trik, mempersulit. Nah, itu mengurangi risiko penyumbatan pada pembuluh darah di otak. Insya Allah seperti itu. Insya Allah. Kalau Ustadz, kalau udah terlanjur orang ada penyumbatan, apa yang dia harus lakukan, Ustadz? Nah, kalau ada penyumbatan kan yang harus dikerjakan, kalau umpamanya kita mohon ampun pada Allah, ya bisa, tetapi kan kecenderungannya tidak segampang kalau ditangani dengan medis. Kalau saya cerita apa adanya ya. Kalau dengan medis kan jelas kalau umpamanya ini ada penyumbatan, ya sudah tangani dengan medis, tapi kita tetap mohon ampun kepada Allah Ta'ala itu setiap saat. Sehingga persoalannya nanti itu Allah akan melihat, oh dia mohon ampunnya itu serius, ikhlas, kemudian dia kelihatan kalau dia tidak mau melakukan lagi, itu kan Allah tahu. Berarti mempermudah atau diberikan kemudahan Allah kepada tim medis itu untuk mengobatinya. Iya, itu berhasil atau tidaknya itu tetap Allah. Karena banyak juga orang-orang pejabat yang stroke, dia punya uang, tetap aja dia masih stroke. Betul. Ya, kata dokter, wah ini kan lebih dari 4,5 jam mana ya. Mana orang tahu setelah 4 jam setengah. Dari mana? Ya dari jam itu. Nggak bisa nggak bisa Takar begitu ya Pak? takar seperti itu, karena orang kan nggak tahu. Ya, kalau mau dia stroke di perjalanan mau di mana? Perjalanan tengah hutan mau gimana, kan bingung. Ini kondisinya lagi tidur, dia nggak tahu kalau ini stroke kan gitu ya. Bener, ya. Nggak ngerti, jadi nggak bisa, dan itu juga nggak bisa disalahkan. Itu cara Allah aja. Ada yang umumnya lebih dari 2 hari 3 hari ya bisa aja diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, karena memang dia orangnya sebenarnya baik, sehingga pada saat ditangani tim medis umumnya ya kasih obat biasa-biasa aja normal, ya diberi kesembuhan, selesai sama Allah Ta'ala. Ada seperti itu? Ya ada. Nah, di titik itulah Allah, istilahnya. Allah yang melakukan. Jadi bukan karena obatnya hebat, enggak. Allah aja. Karena apa? Yang sakit itu faham, kemudian dia mohon ampun kepada Allah. Walaupun ditangani medis boleh, nggak ada masalah. Tetapi mohon ampun itulah yang terpenting. Karena itu jalan menuju Allah itu mengizinkan dia diberi sembuh atau tetap dibikin sakit oleh Allah Ta'ala, ya begitu. Ustadz, tadi kan bilang ada penyumbatan di pembuluh darah di otak, Ustadz. Itu kan kalau orang stroke itu katanya nggak cuma 1 titik, ada banyak titik kadang penyumbatan. Apakah itu juga dilihat dari mempersulit orang itu di beberapa titik, Ustadz? Bisa aja, insya Allah bisa aja seperti itu. Sehingga itu hanya tanda aja. Sebaiknya gimana kalau mamanya kita itu untuk tidak terkena stroke secara Islami, ya, itu tadi cara berpikir kita ya jangan mempersulit orang lain lah istilahnya, untuk kita mendapatkan keuntungan atau untuk apapun bentuknya, pokoknya jangan mempersulit orang lain. Jadi kita harus belajar setiap harinya jangan mempersulit orang lain. Kalau sumbatannya jantung mempersulit orang untuk kalau sumbatannya di jantung itu kan motor sebenarnya. Iya. Nah, berarti motor itu mirip seperti dia itu sebagai imam atau pejabat. Nah, dia sebagai imam atau pejabat, dia malah bikin masalah. Seperti itu, makanya ada jantung koroner, jantung ini dan sebagainya. Penyempitan pembuluh darah, arteri, itu ya. Bukan penyempitan pembuluh darah, apa yang namanya itu ya. Ya seperti itulah, yang pembuluh darah jantung itu ada klep gitu. Koroner. Ya seperti itu, sehingga harus pakai ring gitu, harus pakai ring, mamanya seperti itu. Ya seperti itu, dia mempersulit. Ya? Jadi pada saat dia jadi imam itu dia mempersulit sebenarnya. Kalau laki, ya perempuan sama. Kalau perempuan, kalau dia itu mempersulit suaminya, sama aja dia. koroner ya? Iya, tuh cuma jarang perempuan, karena relatif perempuan sama suaminya itu takut. Jarang, tapi ada. Tapi jarang ya. 1001 lah istilahnya di situ. Yang mana orangnya? Yang satu itu siapa? Jarang, tapi ada. Benar.
Nah itu dia merasa jadi imam masalahnya. Bener nggak Ci? Betul. Lah iya bener, Wong Haji kan ngalami. Iya. Nah, Haji seharusnya jadi imam malah kebalik, istri jadi imam. Lah jantung lah dia kena koroner di situ. Nah kan bener, karena dia merasa jadi imam. Benar Salah. juga ya. Teman-teman juga ada itu yang pakai ring, berarti dia juga mempersulit ya Pak Ustadz. Iya, ya, kamu amati aja. Iya kalau betul mau. betul. Nah, di titik inilah kita harus belajar bahwa jangan mempersulit orang lain, siapapun. Janganlah belajar untuk tidak mempersulit karena itu resiko sebenarnya. Mempersulit itu kan berpikir orang untuk bersulit, berarti benar di kepala ya? Iya, di kepala nantinya seperti itu. Insya Allah seperti itu. Nah, mempersulit hidup. Kalau dia kan cara berpikirnya mempersulit, kan gitu di kepala. Tapi kalau mempersulit hidup di tubuh, ya. Kemudian mempersulit, yang tadi mempersulit dia itu orang ini bekerja ya, nanti ininya yang kaku-kaku seperti itu. Nah, itulah cara Allah memberikan petunjuk kepada kita agar kita itu pintar mensikapi yang namanya iman kepada Allah Ta'ala. Sehingga tubuh ini menjadi acuan agar kita itu belajar bahwa besok tubuh manusia itu yang disiksa di neraka, berarti tubuh manusia itu ada dosa. Ada dosa. Kalau hati yang disiksa oleh Allah Ta'ala, berarti orang itu imannya kepada Allah Ta'ala tidak kuat. Dia mengimani selain Allah, pasti itu sudah hafal. Mengimani selain Allah Ta'ala. Jadi suatu yang salah diyakini, bahwa itu benar, itu benaran begitu. Syirik itu kan diyakini benar, nah, itu akhirnya kan hatinya yang kena, imannya rusak. Nah itu nggak boleh. Ujub, riya itu di hati, sama itu imannya kotor istilahnya, jadi nggak boleh. Kita belajar untuk menghindari stroke seperti tadi. Kalau tidak ingin ada penyumbatan di otak, belajarlah berpikir itu jangan mempersulit orang lain, berpikir itu mempermudah orang lain. Udah gitu aja. Jadi kita harus belajar memahami, jangan mempersulit orang lain kalau tubuh kita tidak mau banyak sumbatan. Kalau kita itu di otak tidak banyak sumbatan, belajar untuk tidak berpikir mempersulit orang lain. Permudahlah istilahnya. Insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan ini manfaat. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.